sahabat YouTube, kembali lagi ke YouTube channel Romo Komang PR. Dalam menyambut Pesta Santo Blasius yang dirayakan bagi semua umat Katolik, mari kita kenang siapa sosok penolong kudus kita, Uskup Santo Blasius, dan sejarah mengapa Pesta Santo Blasius ini bisa kita peringati sampai saat ini. Santo Blasius hidup pada abad keempat. Blasius adalah seorang uskup di Sebaste di wilayah Armenia, Asia Kecil. Ia dikenal sebagai seorang ahli fisika dan seorang gembala yang baik hati. Sesuai berbagai tradisi, Santo Blasius dilahirkan dalam keluarga bangsawan yang kaya dan menerima pendidikan Kristiani. Semasa remaja, Blasius memikirkan tentang segala permasalahan serta penderitaan yang terjadi pada masa itu. Ia mulai menyadari bahwa hanya sukacita rohani saja yang dapat membuat seseorang merasakan kebahagiaan sejati. Ia adalah seorang dokter sebelum ditahbiskan sebagai uskup di usia muda. Meski pernyataan yang demikian tampak janggal, patut diingat bahwa pada masa itu, komunitas lokal biasa mengajukan seorang untuk diangkat sebagai uskup berdasarkan keunggulan dalam kekudusan dan kualitas kepemimpinannya. Orang itu kemudian dipertimbangkan kelayakannya dan selanjutnya ditahbiskan oleh uskup-uskup lain dengan sepersetujuan Bapa Suci. Sebab itu, setidaknya dapatlah dikatakan bahwa Santo Blasius pastilah seorang saksi iman yang luar biasa. Dengan segenap hati, Blasius bekerja keras untuk menghantar umatnya menjadi kudus dan bahagia. Ia berdoa dan berkhotbah. Ia berusaha menolong semua orang. Santo Blasius menerima mahkota kemartiran di bawah kekuasaan Licinius sekitar tahun 316 Masehi. Namun pada tahun tersebut juga ia harus disiksa. Dalam masa penganiayaan oleh Licinius, Blasius yang menerima perintah ilahi pergi mengungsi dari kota dan hidup sebagai pertapa dalam sebuah gua. Binatang-binatang liar datang mengunjunginya, dan Blasius menyembuhkan mereka yang sakit dan yang terluka. Suatu hari, sekelompok pemburu yang sedang mengumpulkan binatang-binatang buas untuk pertandingan di gelanggang menemukan Santo Blasius dan menangkapnya. Lalu Santo Blasius dibawa ke hadapan Gubernur Agricolaus yang adalah gubernur Kapadosia dan Armenia Kecil. Santo Blasius bertemu dengan seorang perempuan yang babinya dicengkram seekor serigala. Santo Blasius memerintahkan serigala untuk melepaskan si babi, dan si babi pun bebas tanpa terluka. Sampai ia akhirnya ditemukan, ia ditangkap dan dibawa untuk dipenjara. Dalam perjalanan, umat berkumpul di sepanjang jalan untuk melihat uskup mereka yang terkasih. Saat itu seluruh umat Kristiani disiksa. Blasius memberkati mereka semuanya, bahkan juga orang-orang kafir. Saat di perjalanan menuju penjara, seorang ibu yang malang bergegas datang kepadanya. Ia memohon Blasius agar menyelamatkan anaknya yang hampir tewas tercekik duri ikan yang tertelan di tenggorokannya. Karena merasa iba, akhirnya Blasius membisikkan doa dan memberkati sang anak. Mukjizat pun terjadi sehingga nyawa anak itu dapat diselamatkan. Oleh karena itulah Santo Blasius dimohon bantuan doanya oleh semua orang yang menderita penyakit tenggorokan. Juga perempuan yang babinya diselamatkan itu datang membawakan lilin-lilin untuk Santo Blasius agar selnya mendapatkan penerangan dan Bapak Uskup dapat membaca kitab suci. Di dalam penjara, uskup yang kudus ini mempertobatkan banyak sekali orang kafir. Tidak ada siksaan yang dapat membuatnya mengingkari imannya kepada Yesus. Pada akhirnya, Agricolaus menjatuhkan hukuman mati kepada Santo Blasius dikarenakan orang kudus ini menjunjung tinggi iman Kristennya. Ia didera dengan sisir besi. Adalah suatu alat yang dibuat untuk menyisir wol, tetapi di sini dipergunakan untuk mengoyak kulitnya. Dan akhirnya Santo Blasius dihukum penggal. Maka sejak sejarah pahit ini terjadi, ditetapkanlah hari untuk memperingati wafatnya Santo Blasius. Di gereja Latin, hari peringatannya jatuh pada tanggal 3 Februari, sedangkan di gereja-gereja timur pada tanggal 11 Februari. Berkat doa yang ia sampaikan saat menyembuhkan anak kecil yang hampir mati tersedak, mukjizat ini menjadikan Santo Blasius sebagai pelindung dari luka dan penyakit tenggorokan. Pada abad ke-6, di timur, orang mohon bantuan doa Santo Blasius untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tenggorokan. Lalu pada abad ke-8, seperti ditegaskan dalam catatan-catatan, terdapat penghormatan kepada Santo Blasius di Eropa, dan ia menjadi salah seorang dari para kudus yang paling populer dalam kehidupan rohani pada abad pertengahan. Banyak altar dipersembahkan demi menghormatinya. Santo Blasius juga dihormati sebagai seorang dari 14 penolong kudus, yakni sekelompok santa dan santo yang dimohon bantuan doanya sejak abad ke-12 di Jerman, dan yang dihormati pada tanggal 8 Agustus. Ke-14 penolong kudus itu adalah Santo Dionysius dari Paris untuk sakit kepala dan rabies, Santo Erasmus atau Elmo
untuk sakit perut dan kram, Santo Blasius untuk penyakit-penyakit tenggorokan, Santo Barbara untuk kilat, api, ledakan, kematian yang tiba-tiba dan tanpa persiapan, Santo Margareta untuk godaan nafsu dan kehamilan, Santo Katarina dari Alexandria untuk filsuf dan murid serta tukang roda, Santo Georgius untuk para prajurit, Santo Asatius untuk pemburu, Santo Pataleon untuk tuberkulosis, Santo Giles untuk epilepsi, sakit jiwa dan kemandulan, Santo Syriac untuk kerasukan setan, Santo Vitus untuk epilepsi, dan Santo Christophorus untuk mereka yang bepergian. Kaum Dominikan Jerman menganjurkan penghormatan ini, teristimewa di gereja Santo Blasius di Regensburg yang kurang lebih pada tahun 1320. Satu alasan kepopuleran Santo Blasius muncul dari kenyataan bahwa ia adalah seorang dokter yang menyembuhkan bahkan mengadakan mukjizat-mukjizat penyembuhan. Sebab itu, mereka yang sakit, teristimewa yang terjangkit penyakit-penyakit tenggorokan, memohon perantaranya. Perlahan-lahan muncul kebiasaan memberikan berkat Santo Blasius di mana imam memegang dua lilin yang saling bersilang di atas kepala umat beriman atau menyentuhkannya pada leher umat beriman. Sementara imam memohonkan bantuan doa Santo Blasius dan menyampaikan berkat Tuhan. Praktek ini terus dilakukan di banyak paroki pada pesta Santo Blasius setiap tanggal 3 Februari. Sementara kita memohon perlindungan Santo Blasius terhadap segala penyakit jasmani tenggorokan, patutnya lah juga kita memohon perlindungannya terhadap segala penyakit rohani tenggorokan, hujat, umpat, makian, fitnah, ataupun gosip. Santo Yakobus mengingatkan kita, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dan lagi, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Oleh sebab itu, kiranya Santo Blasius melindungi kita dari segala yang jahat, baik jasmani maupun rohani yang dapat menyerang tenggorokan kita. Jadi begitulah teman-teman, sejarah singkat pesta Santo Blasius. Semoga kasih kudus selalu ada di setiap saat. Sebelum berakhir, ada baiknya kalian like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel Romo Komang PR sebagai support kalian untuk Romo, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa.